Ya itu sebenarnya secara tidak langsung dia memperolok agamanya sendiri loh. Gitu ya. Loh iya loh. Sekarang gini, ini saya berpikir secara manusiawi aja ya Bang Asep ya. Tanya aja orang kecil pasti malu kok dengan cara kayak begitu. Nggak usah kita. Hmm. Mereka sebenarnya malu, cuma menutupi. Karena apa? Oh iya ini sesama agamanya. Cuman itu secara tidak langsung memperolok-olok agamanya sendiri dengan cara dia apa namanya memperdagangkan atau kayak 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 sales agama yang supaya orang-orang pada masuk segala macam. Udah cukup lah, jangan kayak begitu. Itu mempermalukan sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di Ngaji Cerdas, insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang berpikir. Pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah, Ngaji Cerdas berjumpa kembali ya dengan abang kita ini ya, satu beliau aktif di YouTube ya dengan debatnya gitu ya, walaupun sebenarnya Ngaji Cerdas sendiri juga menghindari debat gitu ya, tapi tidak masalah karena Bang Andre ini kalau untuk urusan debat beliau memang Masya Allah ya, terdepan gitu. Maka dulu pernah Ngaji Cerdas memberikan judul Mantan Debaters. Beliau dulu agamanya Kristen Katolik apa Kristen Protestan, Bang Andre? Katolik ya? Katolik. Bang Andre? Katolik. Katolik Halo? ya. Ya, nah kita akan ngobrol dan diskusi bersama Bang Andre ya. Biasanya kita rekaman langsung ya ke tempat Bang Andre di kafenya di daerah Bekasi. Cuma karena qadarullah ya, satu hal dan lain sebagainya, akhirnya kita putuskan melalui Zoom. Nah, Bang Andre sendiri live dan ngaji cerdas typing gitu ya, karena harus banyak yang dipersiapkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, sebenarnya sudah dibahas kemarin dengan Pak Anton ya, di podcast kita, yaitu ada satu laki-laki ya yang beragama selain Islam mempromosikan gitu ya. Kata-katanya domba tersesat gitu loh. Saya juga sudah kirimkan nih videonya ke Bang Andre. Pas Bang Andre telepon ke saya, beliau malah ketawa. Wah, saya bingung nih. Dia ngetawain apanya nih? Nah, nanti kita korek nih, karena beliau dulu mantan eh, eh, Kristen gitu ya. Bagaimana sih sikapnya gitu loh? Kalau umat Muslim itu kan kalau ada yang kita lihat orang dakwah, ayo kita sholat ke pintu-pintu gitu ya. Yang diajak juga Muslim bukan non Muslim. Ayo kita sholat, ada yang door to door, ada yang dakwah mimbar ke mimbar gitu ya. Kita kayaknya lihat bangga banget gitu ya, karena memang Islam itu mengajarkan begitu, amar ma'ruf nahi munkar ya, ngajak kebaikan gitu kan. Nah, ini gimana nih Bang Andre, respon Bang Andre dengan video yang beredar? Bang Andre udah tonton videonya ya? Udah. Udah. Silakan Bang Andre disapa dulu nih. Mungkin kalau Bang Andre kan sudah live nih. Nah, mungkin bisa sapa sahabat ngaji cerdas nih. Silakan Bang Andre. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi sama Ngaji Cerdas. Ini udah video keberapa ini Bang ya? Udah. Terima kasih banyak sama buat Ngaji Cerdas juga. Eh, Sama-sama. intinya saya tuh kayak gimana ya? Tadi Bang Asep telepon saya langsung kirim. Kira-kira gimana Bang? Jujur saya ketawa Bang. Jujur. Dulu saya Katolik. Andai kata saya masih Katolik nih. Andai kata saya masih Katolik ya. Saya malu. Malu. Demi Allah saya malu. Mungkin gue menghindar kali. Atau gue nggak negor tapi gue menghindar ya. Cuman jujur aja. Malu. Sebentar, Mungkin. malunya kenapa nih? Dijelaskan secara detail ya supaya Ah, sahabat ngaji cerdas itu paham nih Bang Andre. oke. Sekarang gini. Itu dia ngomong bicara mengenai
agamanya. Itu kayak diperdagangkan. Ayo, siapa yang domba-domba tersesat? Maksudnya gini loh, segitu segitu murahnya, segitu mudahnya atau segitu segitu remehnya diperdagangkan. Ibarat kayak diperdagangkan. Coba kita kita berpikir secara secara nalar aja deh. Mungkin bukan hanya orang orang Islam aja ya, tapi orang-orang Kristen sendiri pasti bakalan malu dengan hal itu, pasti bakalan malu. Pasti. Kenapa? Sekarang gini, ini masih terjadi sampai saat ini tuh kayak begitu. Pas ini masih terjadi, tapi kerap kali tetap dilakukan, kerap kali tetap dilakukan. Coba lihat Islam. Maaf, ini bukan gua karena gua sekarang masuk Islam ya Bang ya. Terus gua kayaknya kesan enggak, kalau gua logika aja, mana ada Islam. Ayo kalian semua sini. Kamu mungkin bandot-bandot tersesat atau gimana? Enggak ada, tidak ada. Saya lagi nyari yang namanya apa namanya kristenisasi sama islamisasi. Ayo coba islamisasi kayak gimana? Banyak loh yang ngomong, "Oh, itu juga tuh begini begini begini." Oh enggak, mereka mempertahankan akidah kok. Kalau ditelusurin mereka mempertahankan kan gitu. Jadi makanya kenapa kenapa saya rasa apa ya? Saya rasa ini hal yang lucu buat saya ya. Ini lucu buat saya, ini eh, gimana ya? Aneh gitu loh, aneh dalam arti kok pemahamannya seperti ini mereka. Gitu loh. Itu sih pendapat saya sih Bang Asep. Anehnya itu gimana Bang Andre? Ya, harusnya kan gini. Ya kayak Islam lah, ya kan? Berdakwah dengan cara bagaimana untuk mengetahui begini 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 bukan berarti harus kayak di jalanan itu kayak di pasar ya atau di mana lagi di bazar atau apa gitu kayak di bazar Ya. apa namanya ayo sele apa namanya yang domba-domba tersesat segala macam kami memerlukan kalian untuk supaya tidak tersesat bla 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 segala macam kayak dagang kayak bener-bener udah kehilangan apa ya kehilangan eh, domba-dombanya karena memang udah mungkin ajarannya udah mulai banyak yang lebih mengetahui akal asli oh begini-begini akhirnya mereka ini apa cari supaya memperbanyak lagi gitu loh itu loh keanehannya tuh dengan cara memperdagangkan eh, agamanya supaya banyak orang tertarik itu Memang kalau selama ini, memang selama ini supaya tertarik bagaimana Bang Andre? saya tertarik sama Islam dengan cara apa ayo Nggak, maksudnya kan kalau kata Bang Andre aneh tuh mengobral domba tersesatnya gitu ya. Aneh. Emang selama ini mereka mengajak mohon maaf ya, mengajak domba tersesat secara tidak aneh tuh bagaimana Bang Andre? secara tidak aneh kalau di ya mungkin secara secara berdakwah ya atau apa tapi saya lagi mikir bagaimana caranya supaya orang percaya karena gini ini gue kasih contoh aja Bang Asep saya pilih Islam tidak ada yang mempengaruhi karena saya berpikir yang mana yang benar yang mana yang benar saya nggak mau termakan doktrin dulu tapi di sini kita harus berpikir dulu ya kan akal dulu baru iman kalau di Islam itu kalau dulu saya imani saja walaupun itu tidak berakal walaupun banyak sekali yang tidak masuk akal ya kan atas kuasa-kuasa Allah sendiri tapi dengan histori yang ada cerita yang ada itu semuanya kok sesuai dengan apa yang jadi gini loh maksudnya begini loh Bang Islam memang lebih lama munculnya ketimbang Kristen lebih belakang lah
tapi ajaran-ajaran perjanjian lama di perjanjian lama itu sendiri, ya kan? Apa kitab Tanak itu sendiri itu sesuai dengan apa yang dilakukan sama umat Islam. Loh kok nyontek dong umat Islam? Bukan nyontek, tapi sesuai firman Allah itu sama. Nah, gimana caranya orang-orang itu bisa tertarik sama agamanya, sama Islam? Banyak contohnya. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Sahabat Rasulullah aja, Umar bin Khattab aja, bukan karena pengaruh siapa-siapa. Bahkan dia lagi membenci. Dia lagi benci benci banget mau membunuh Rasulullah. Kok bisa dia masuk Islam? Padahal Rasulullah nggak, ayo masuk ke sini Umar, kan enggak. Berarti lewat tauladan gitu maksudnya. Itu dia maksudnya. Jadi dengan cara kayak gitu, kalau seandainya misalkan berhasil bagus, kan gitu. Kalau saya pun bahkan lagi berdebat sama orang Islam. Itu contohnya Bang. Berarti kalau Bang Andre kan lebih ke eh, saya masuk Islam tuh karena tauladan gitu ya. Tapi kan Ya, kalau kita menyikapi video yang tadi itu kan yang kita dengar bersama ya. Mungkin udah menjadi rahasia umum gitu ya. Kalau agama yang eh, agama tersebut ya itu kan agama kasih. Nah kalau misalkan mereka itu bukan mereka ya orang tersebut dengan secara kalau secara logika kan begini Bang Andre, itu kan dia pasti kontraproduktif dengan ajaran kasihnya ya, domba-domba tersesat segala macam. Dan dia itu ngomong di kerumunan orang-orang Muslim sepertinya, karena kan banyak yang pakai kerudung itu ya. ya. Itu kan artinya tidak akan menarik simpati orang kan gitu. Nah, artinya kontraproduktif dengan ajaran kasih. Bisa nggak sih kita katakan bahwa orang tersebut itu kayak anak baru atau memang karena semangatnya menggebu-gebu ingin menjadi pasukan Kristus atau katakanlah menjadi aktivis gereja hingga pengen mengajak orang-orang di luar Kristen itu pengen menjadi jamaahnya gitu ya. Kan bukannya punya aturan gereja itu ya, misalkan yang namanya agama kasih kan ya bukan cari simpatis ya. Mereka mungkin punya cara mengkristenkan ya orang lain dengan cara-cara yang mungkin nggak seperti yang kita lihat di video itu Bang Andre gitu. Ya itu sebenarnya secara tidak langsung dia memperolok agamanya sendiri loh. Gitu ya. Loh iya loh. Sekarang gini, ini saya berpikir secara manusiawi aja ya Bang Asep ya. Tanya aja orang Kristen pasti malu kok dengan cara kayak begitu. Nggak usah kita. Hmm. Mereka sebenarnya malu, cuma menutupi. Karena apa? Oh iya ini sesama agamanya. Cuman itu secara tidak langsung memperolok-olok agamanya sendiri dengan cara dia apa namanya memperdagangkan atau kayak 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 sales agama yang supaya orang-orang pada masuk segala macam. Udah cukup lah, jangan kayak begitu. Itu mempermalukan sebenarnya. Bukan Sebenarnya itu bukan udah secara tidak, memperdagangkan kali Bang, tapi mempromosikan kali ya. Bang. Itu lagi di pasar di bazar ya kan. Mempromosikan. Promosinya biasanya apa sih Bang? Oh ya. Dagang. Minyak sayur seliter gitu ya. Iya, iya contohnya kayak begitu Bang. Contohnya kayak begitu. Memperdagangkan. Berarti Bang Andre sendiri sebenarnya hal seperti itu sebenarnya tidak patut dilakukan oleh seorang orang gereja sendiri ya Bang ya. Seharusnya tidak. Hmm. Bukan begitu. Kita di Katolik pun tidak begitu. Hmm. Jujur. Saya bukan saya karena memang saya Islam ya. Tapi saya fair, saya orangnya fair. Enggak di Katolik nggak begitu, nggak ada. Saya nggak tahu itu mungkin mungkin bukan Protestan juga kali, mungkin Pentakosta atau apa. Saya nggak ngerti. Cuman saya waktu zamannya pada saat dulu itu saya Katolik ya, karena kan saya Katolik. Berbeda sama Protestan, Pentakosta, Bethel, Betani segala macam berbeda. Hmm. Enggak pernah kayak begitu Katolik tidak. Iya. Karena Islam sendiri ya juga menjunjung tinggi toleransi gitu ya. Toleransi kita kan berdasarkan ya lakum dinukum waliyadin kan gitu. Ya,
agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku kan. Jadi Kalau nggak ada toleransi, batasan-batasan akidah. Jadi kita betul. juga menghargai dan menghormati agama-agama lain gitu Bang Andre ya. Tapi kalau misalkan udah sudah jelas agamanya Islam gitu ya, di perkumpulan juga perkumpulan orang Islam, beliau dengan terang-terangan itu mengajak umat Islam masuk ke agamanya. Dan di Indonesia kan ada regulasinya, ada aturan, ada SKB 3 menteri dan sebagainya gitu kan. Cuma ya itulah umat Muslim ya barangkali eh, sangat menghargai sebenarnya perbedaan gitu ya. Tapi kalau yang kita lihat videonya itu kan kata Bang Ade sendiri ya, itu ketawa gitu ya. Karena itu akan sebenarnya menjadi bumerang bagi dia sendiri gitu ya. Gini, kalau kita nggak toleransi, Bang Asep, itu ngapain itu gereja itu di sebelahnya Istiqlal masih ada katedral. Contoh aja itu deh. Banyak yang deket-deket gereja segala macam. Kalau kita nggak toleransi, sudah habis. Kalau Islam tidak toleransi, sudah habis, Bang. Hmm. Kita simpel. Kalau dianggap kita simpel, wah mentang-mentang mayoritas, oh mentang-mentang mayoritas. Dengan bahasa kayak begitu sebenarnya, itu memprovokasi loh. Ada orang-orang Kristen, ah mentang-mentang mayoritas. Emang kita pernah menganggap minoritas terus kita injak-injak? Kalau kita injak-injak, kalau umat Islam injak-injak, udah habis. Jangan diprovokasi. Kan banyak yang kayak begitu. Udah tahu kita dikit, masih aja mereka coba supaya kita masuk Islam. Oh enggak ada, kita mau lu mau di Kristen, di Katolik, apa segala macam terserah aku. Makanya di video-video saya itu, saya selalu menekankan video saya khusus buat orang Islam. Misalkan saya bahas Bible, khusus untuk orang Islam. Karena mereka harus paham akan Bible itu sendiri untuk mencegah adanya upaya-upaya pemurtatan. Simple, Edukasi Bang ya tujuannya Bang ya. edukasi. Tapi mereka coba lihat video-videonya. Saifuddin, Hmm. Sofiatul, Contohnya judulnya contohnya yang provokasi gimana Bang? Yang mereka. ya menjelekkan, pokoknya dia membahas mengenai Al-Quran, Hmm. ya kan? Hmm. Dia membahas mengenai Al-Quran. Kok itu begini, 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 ya kan? Akhirnya dia membahas tentang hadis, Hmm. ya kan? Oh itu Rasulullah pedofil, begini, begini, begini. Apakah itu bukan sebuah penghinaan? Hmm. Coba dibandingkan sama teman-teman Muslim. Hmm. Teman-teman Muslim menanyakan isi Bible. Kalau seandainya umat Muslim bilang, saya gitu ya, kayak ada judul, kok Tuhannya kayak pakai saklar on off, misalkan kayak begitu kan, mau jadi Tuhan bisa, mau jadi manusia bisa, itu lu menghina. Oh bukan, teman-teman Muslim bukan menghina Yesus atau menghina agama yang dulu, enggak, tapi menghina pola pikir kalian yang menganggap Nabi itu Tuhan. Kan menghina pola pikir, bukan menghina. Iya. Karena yang dipahami Bang Andre waktu agamanya non-Muslim menganggap Tuhan tuh Yesus tuh kadang jadi Tuhan, kadang jadi Manusia. manusia gitu. Yang dipahami Bang Ya, Andre, akhirnya Bang Andre ngambil kesimpulan begitu ya. betul, itu kesimpulan saya, dan itu saya bukan menghina, bukan menghina Yesus. Saya nggak Lebih ke menganggap Yesus itu. lebih ke pemahaman Bang Andre gitu ya. Betul. Hmm. Beda, coba beda kalau mereka gimana caranya? Kan penghinaan. Wah, ini pedofil, begini, begini, begini. Ayo, coba perbedaannya kan ada kan? Hmm. Kalau kita kan bicara mengenai pola pikir mereka, kan gitu, ya kan? Itu pegang-pegang kartu remi, kartu as, maksudnya gimana Bang? Ngasih kode atau gimana tuh? Tadi jatuh, tadi jatuh, lagi habis mungut jatuh. Saya kira ngasih kode Bang. Jadi gimana nih perkembangan Bang Andre dakwanya? Kalau tadi kita bahas tentang tadi yang diobral ya, bisa kita katakan ngobrol ini nggak sih? Ngobrol dan membuat tersesat nggak sih tadi Bang? Iya, termasuk Bang, termasuk ngobrol, Karena itu diobral ya. karena gini, sekarang gini, tujuannya apa? Dengan cara dia gitu megang megang salib segala macam. Ayo kita membutuhkan kalian yang benar-benar tersesat segala macam. Ngapain? Pasti pada nggak mau Promo, juga kali ya orang yang di situ ya. promo, perdagangkan. Dia ngasih tauin segala macam. Dia menghasut. Intinya menghasut. Hmm. Hmm. Loh, coba datang. Ini gimana nih? Ya, ini begini-begini kan menghasut.
Hmm. Coba mau apa namanya mendoktrin. Kalau 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 posisi Bang Andre ada di situ, apa yang Bang Andre lakukan, Bang? Saya akan tanya, kalau saya sekarang udah Islam ya, saya akan tanya, ngapain Ya. mas? Hah? Nggak ada tempat di gereja sana. Ini bukan gereja, ini umum iya, tapi apa? Lu di sini lihat banyak orang Islam di sini. Maksud tuh apa? Hmm. Saya kan begitu kan. Atau Bang Andre mau ngasih ini apa namanya keterangan SKB 3 Menteri? Mungkin juga. Ya karena kan di situ kan kita juga ada aturan main. Kita juga ada aturan main, kita juga ngikutin segala macem, ya kan. Lagi giliran dilaporin, ya kan, yang menghina dilaporin, pada nangis-nangis. Tuh ada itu, nangis-nangis minta tolong, ampun-ampun, bener bang. Nah, lu mau Ya. laporin gue, laporin silakan, ayo kita adu-adu delik. Dan yang Laporin saya aja salut tuh Bang, yang saya salut Bang, yang di video yang viral itu, Masya Allahnya tuh nggak ada yang tersinggung gitu ya. Maksudnya, hei domba-domba tersesat gitu. Mereka nggak ada yang nyautin gitu loh. Jadi justru lebih menyakitkan ketika tidak direspon sama sekali dengan sebanyak orang itu kan gitu ya. Iya, cuman kita sebenarnya mungkin tokoh masyarakat Islam apa segala macam mungkin harus bisa tegur. Kalau saya Ya. bilang harus ada yang negur supaya tidak berkelanjutan, karena intinya dengan cara seperti itu nggak sehat bang. Hmm. Nanti dibilangnya kitanya nggak toleransi, nanti bilangnya kitanya yang kurang apa namanya ini, gimana ya. Bang Asep sih berpikir, Bang Asep yang coba di sana bagaimana kalau Bang Asep? Ya kalau saya kan satu, pertama secara kalau kita orang, mungkin kalau orang marketing gitu ya, orang jualan, itu sudah jatuh gitu loh ya. Artinya dia promosi dengan bukan di pasarnya gitu loh, bukan di pasarnya. Kedua, yang saya tahu itu agama tersebut gitu ya, itu kan tagline-nya kalau nggak salah brandingnya itu adalah agama kasih gitu ya. Jadi kalau agama kasih dengan mengobral domba tersesat gitu kan, artinya kan kontraproduktif Bang. Orang mana mau gitu ya, hai domba-domba, orang lagi lewat kok, orang lagi lewat banyak dibilang hai domba-domba tersesat, kami sedang membutuhkanmu gitu kan. Lah coba Bang Andre lewat ya, lagi lewat jalan terus, hai domba-domba tersesat, kita lagi membutuhkanmu. Sedangkan Bang Andre itu lagi pakai peci gitu, sama istri Bang Andre pakai jilbab. Itu kalau orangnya mungkin nggak jaga, maksudnya Islam itu kan mengatur semua ya, emosi, terus syariat itu kan mengatur semuanya. Kalau mungkin Islam tidak mengatur, mungkin bisa adu otot gitu ya, atau misalkan dilaporin dan sebagainya. Cuman ya kita seperti yang kita lihat di videonya dicuekin gitu Bang. nggak bisa kita nggak bisa kita putar ya videonya. Sesat, sumbernya sesat. Kami membutuhkan kalian para sumbernya sesat. Ayo yang mau jalan ke beneran. Greget juga yang lihat videonya ya. Greget, nanti gini deh apa namanya, coba udahlah, ya biar biar teman-teman semuanya yang bisa menilai, ya kan itu ada videonya. Eh, Intinya kalau kalau ya bang ya, kalau kita nggak toleransi pada saat mereka melakukan kayak begitu pasti ada tindakan-tindakan, percaya Iya. nggak? Contohnya gimana Bang? Ya pasti adanya, diusir lah atau apalah. Iya. Apa ada nggak? Kalau saya lihat masih bagus digituin. Apa kurang toleransi? Hmm? Hmm. Apa kurang? Maunya kekerasan? Oh saya udah nggak peduli. Ayo mau kekerasan kekerasan ayo. Saya bilang kita umat Islam sudah berbeda. Tidak ada yang menjelekkan agama yang dulu. Tidak ada. Saya pun sebagai orang Katolik, saya tidak pernah menjelekkan agama-agamaku saya yang dulu. Karena kakak saya, anak saya semuanya masih Katolik semuanya kok. Tetap menjaga toleransi ya Bang. Tetap, cuman saya kan membahas seperti apa yang mereka bahas. Coba kita fair dong. Ada segala macam, apa bikin video segala macam, apa mungkin apa Bang Asep juga lihat kan, Andre Tunggal sekarang coba bahas Al-Quran terus loh.
Saya nggak Ya. apa-apa sebut aja, nggak karena ini memang realita. Saya bukan ngejelekin Andre Tunggal, tapi Andre Tunggal itu dia membahas tentang Al-Quran. Hmm. Membahas sekarang apa yang diiniin? Ya, lu juga membahas Alkitab, Andre. Lah, gue bukan membahas, tapi gue memberikan edukasi kepada teman-teman Muslim. Dan gue mempertanyakan apa itu. Kalau lu kan enggak. Coba. Andre Tunggal tuh dulunya Muslim atau bukan, Bang? Bukan. Andre Tunggal tuh Hmm. eh, apa namanya Kristen ya, Kristen. Dia Ya. eh, Oriental lah. Ya, kalau Bang Andre kan membahas Alkitab karena dulunya Bang Andre adalah seorang Kristiani. Terus Mengimani. istilahnya testimoni loh. Dulu saya di agama ini begini, akhirnya saya pindah ke Islam gitu kan. Itu hal yang wajar Bang ya. Dan di situ Iya, juga kan apa namanya bentuknya adalah edukasi supaya teman-teman lain tidak terjerumus gitu ya. Tetap betul. menjaga akidahnya gitu kan edukasi. Nah, maksud Bang Andre, kenapa mereka kok bahas Al-Qur'an gitu ya? Iya, apa? Imani juga enggak. Hmm. Pernah mengimani juga enggak. Hmm. Mengerti juga enggak. Jadi kapasitas di sini sebagai apa tuh? Ya, coba mau kayak apa namanya kayak memang mau cari perkara. Jadi siapa yang tidak toleransi? Hmm. Sekarang saya tanya, siapa yang tidak toleransi? Hmm. Kita atau mereka? Ayo. Hmm. Kan mereka menganggap kita yang mayoritas tidak toleransi. Siapa yang nggak toleransi? Siapa yang membahas Al-Quran? Loh, kita membahas Bible. Kita mempertanyakan isi dari Bible. Misalkan kayak apa namanya Nehemia 8 ayat 6 misalkan kayak begitu. Hmm. Itu apa lalu Ezra bersembayang dengan Allah Maha Besar lalu diikuti dengan kata-kata amin sambil mengangkat tangan eh, dan lalu sujud dan wajah hingga sampai ke tanah. Loh, kok itu kayak orang sholat? Kenapa? Kok seperti itu tapi tidak dijalankan sama umat Kristen? Kenapa? Kenapa? Kan tanya. Hmm. Begini nggak nyambung lah ceritanya. Jadi sebuah pertanyaan, ya kan? 10 menit lagi remaining. Berarti kita sambung lagi atau kita stop nih Bang? 10 menit lagi. 10 menit lagi kita kita sambung. Oke, siap. Lanjut Bang. Nggak apa-apa sambung. Lanjut. Nah, terus eh ya pokoknya gimana ya tadi ya? Gue sampai lupa tadi gue ngomong apa tadi. Gara-gara tadi diingetin waktu ya. Apa tadi? Saya juga lupa juga Bang. Nggak soal tadi, soal Ya, apa namanya? toleransi. Toleransi. Ya. Nah, apa namanya? Saya membahas Bible itu sendiri bukan eh, karena memang mempertanyakan hal itu gitu loh. Karena saya tahu, saya pernah mengimani dan saya tahu, saya jalani. Kan gitu. Nah, lu tahu nggak? Paham nggak? Ngerti nggak? Kalau bisa diambil kesimpulan bahwa Bang Andre ini ngomong, maksudnya bahas tentang Alkitab juga lebih kepada testimoni, lebih kepada kesaksian begitu kan ya. Dan outputnya sebenarnya edukasi gitu kan, edukasi kepada teman-teman Muslim. Apalagi dikuatkan oleh Bang Andre bahwa setiap kontennya diperuntukkan untuk umat Islam gitu ya. Iya, betul. Sekarang gini, terus kenapa Islam belajar Bible, Re? Kenapa Islam bukan belajar? Pahami isi Injil supaya mereka paham akan Injil dan untuk mencegah adanya upaya-upaya pemurtatan. Karena setiap adanya kayak begitu, dia pasti bahas-bahas menggunakan Injil. Hmm. Pasti. Kan gitu. Makanya saya paham dan saya tahu. Terus kenapa? Karena Al-Quran itu penyempurna Injil, Taurat, dan Zabur. Masa ia nggak paham umat Islam? Harus paham. Kan begitu. Nah, ini prinsipnya edukasi, bukan untuk menghasut. Kita juga menghindari provokasi, menghindari ujaran kebencian Bang ya. Karena kan memang Oh iya. karena tujuannya edukasi, kita juga menghindari hal-hal seperti itu ya Bang ya. Sekarang siapa yang membenci? Siapa yang menghujat? Siapa yang menilai buruk? Hmm.
Karena Iya. Ngaji Cerdas sendiri juga banyak Bang di reaction video-video kami ya oleh eh, YouTuber sebelah lah. Cuman ya sampai sekarang nggak kita gubris karena tujuannya buat apa gitu loh. Kalau kita kan tujuannya adalah edukasi. Bahkan kemarin tuh ada yang telepon saya ya, mengaku karena dia nggak punya agama katanya. Saya paham benar lah karena pertanyaannya tuh menjurus. Ya walaupun ngaku dia nggak punya agama, tapi pertanyaan-pertanyaan adalah menjerumus ke agama tertentu gitu loh. Akhirnya saya bilang, Bapak silakan tulis pertanyaannya apa saja, lalu kita siapkan ruang diskusi gitu kan. Nah, akhirnya si orang ini nggak mau, pengennya debat aja. Ya kalau debat aja kita tidak tahu arahnya, akhirnya ya untuk apa gitu kan, buang-buang energi gitu ya. Jadi bisa disimpulkan tadi bahwa yang video yang beredar itu kalau Bang Ade menyimpulkan bahwa itu adalah sales agama gitu ya. Ya. Karena mau ngobrol domba tersesat. Domba tersesat sendiri kan berarti maksud dia itu umat Islam kan yang lewat-lewat itu kan. Iya. Kan mereka menganggap kita ini kan yang Islam itu adalah domba tersesat. Itu langsung loh ngomongnya dia di orang-orang muslim yang sedang lewat loh. Ayo domba-domba tersesat. Mas Allahnya tuh mereka nggak pada tersinggung lah itu. Apa nggak sadar ya? Tunggu, sebentar. Gua ngambil video dulu di sini ya. Sebentar ya, Bang. Sebentar Siap, aja, siap, tunggu. siap. Aman, aman, aman. Maksudnya boleh nggak di sini bisa share itu nggak ya? Bisa, bisa, silakan. Bentar, saya coba. Sesat, sumbernya sesat. Kami membutuhkan kalian para sumbernya sesat. Ayo yang mau jalan kebenaran. Kalau menurut saya itu ya itu mau bilang promo, mau bilang apa itu perdagangan. Oke. Kayak gitu, Bang. Mau dibilang promo, mau dibilang apa itu perdagangan. Kalau menurut saya sih. Bukan menjadi alasan buat mereka untuk supaya ini kita karena mereka banyak domba-domba yang hilang dan mereka harus paham akan ini itu segitu murahnya. Coba makanya saya bilang ya, loh kok nggak ada suaranya ya saya? Ada suaranya. Aman. Oh, jadi Lanjut, maksud Bang. saya kok eh, kita bandingin dengan apa namanya dengan apa namanya umat Islam deh dengan Muslim. Coba dibandingin. Coba dibandingin sama umat Muslim. Nggak ada. Nah, menurut Bang Asep gimana nih? Menurut Bang Asep nih, gitu aja sebagai Hmm. sebagai umat Muslim yang Karena harusnya karena Islam itu kan agama yang rahmatan lil alamin, Bang. Agama untuk semua alam loh, untuk semua sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau orang yang punya akal itu gampang menerima sebenarnya, Bang, agama Islam. Secara mau dibuktikan secara logika mau secara apapun, Islam itu bisa nemuin jawabannya, ya kan? Seperti Bang Andre nih dulu, apa sih yang diragukan dalam Islam gitu kan? Tentang apa? Tentang ketauhidan, tentang ketuhanan misalkan. Itu bisa dibuktikan gitu kan. Kita lagi tidak membanding-bandingkan dengan agama yang lain misalkan. Karena Islam itu memuaskan akal, Bang. Jadi iya. Tuhan itu ya maha besar, maha kuasa, tidak bisa terlihat. Bayangkan ketika kalau Tuhannya orang Islam bisa terlihat, Bang. Nggak bisa. Nabi sendiri juga nggak bisa, ya kan? Kita semua tahu kisahnya Nabi Musa bagaimana ketika dia mau melihat Allah kan, diperlihatkan cahaya yang besar, gitu kan? Itu aja sekelas Nabi gitu ya. Apalagi misalkan hanya manusia biasa. Karena kalau misalkan manusia Tuhan itu diimajinasikan, bukan diimajinasikan, maksudnya berbentuk seperti apa yang kasat mata bisa lihat, berarti Tuhan itu adalah lemah, kan gitu. Jadi Tuhan itu nggak bisa diindra, karena kalau misalkan bisa diindra berarti Tuhan itu lemah, Bang Andre. Kan dari situ juga sudah memuaskan akal tuh, Bang Andre. Makanya disebut Allah Maha Besar, karena
Bukan berarti Allah tuh besar banget bentuknya, bukan. Bahkan nama lain dari Allah itu apa namanya tidak bisa dilihat juga kan gitu ya. Nama-nama Allah tuh banyak. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabbir. Nah, itu Ya Mutakabbir gitu kan. Jadi dari ketauhidan aja Islam itu sebenarnya kalau diajak ngobrol kepada orang yang bukan Islam itu kalau pakai akal dan logikanya dengan kecerdasannya masuk itu Bang. Cuman masalahnya adalah mereka mau menerima apa tidak kan begitu. Kan gitu ya. Ya. Ada orang yang Ya. kadang wah Islam ini bener nih. Tapi karena hidayah dan mungkin ya kebencian dia terhadap Islam ya agak susah. Ditambah lagi mungkin dia kebencian dengan Muslim. Ingat ya, Islam dan Muslim itu beda Bang ya. Bang Andre Betul. Muslim, Islam itu Saya agama. Jangan betul. disamaratakan dong Islam dan Muslim. Wah, Ya. sendal saya hilang nih di masjid gitu kan. Wah, ini Islam ini nggak bener. Padahal yang nyolong sendal di masjid itu Muslim. Kan gitu. Jangan disamaratakan, wah Islam Indonesia ini jelek gitu kan. Ya karena di Indonesia tuh mayoritas agamanya Islam. Coba kalau Indonesia bukan di negara lain gitu ya. Agamanya misalkan di negara Konoha gitu ya. Agamanya A gitu kan, bukan Islam ya. Sendal hilang, korupsi banyak gitu kan. Nah, mungkin di apa namanya Ini kan beda orang gitu. melihat agamanya si A itu jelek gitu ya. Kan Iya. gitu. Sekarang bayangkan Bang, gimana citra Islam itu nggak jelek. Pertama, ketika ada orang kasus koruptor gitu ya di pengadilan, dulunya nggak berhijab, dulunya pakaiannya nggak menutup aurat. Tiba-tiba ketika pengadilan di sidang pakai kerudung, coba simbol Islam dipakai, kan begitu ya. Ada orang kemarin kita tahu kasus ketika ada yang TNI ditikam gitu ya sama warga keturunan gitu ya. Ketika dia ditangkap pakai peci kan gitu. Nah coba. Enggak, itu contoh yang siapa sih Ade Armando yang digebukin yang di DPR. Ya. Itu kan banyak yang gebukin. Yang Hmm. dilirik yang pakai peci. Nah, Ngerti nggak? ya itu Jadi salah yang satunya digoreng, mungkin. yang pakai peci. Lah, Hmm. ini ada apa sih? Gitu. Itu sebenarnya gini. Yang jahat siapa sih? Kalau kalau coba kita berpikir secara logika aja lah. Sekarang seperti kayak Bang Asep bilang gitu segala macam. Siapa yang ngegoreng itu sebenarnya? Siapa yang ngegoreng? Ya kan? Apa-apa giliran ada kejadian apa misalkan di Amerika segala macam begini-begini. Ada yang penembakan di Inggris apa tuh Bang Asep? Ya, Yang lagi sholat Jumat, di ya Amerika kan? ada, di Nah, apa namanya Selandia mereka Baru bilang, ada. "Oh, itu ajaran Kristen begitu." Enggak kan? Enggak. Mereka bilang itu adalah kriminal, penjahat. Bukan teroris gitu ya. Tapi kalau pada saat Islam, ibaratnya belum meledak lah istilahnya atau gimana, atau bawa senjata, atau nggak usah bawa senjata, misalkan nembakin di gereja lah, kayak seperti mereka bilang, ngomongnya apa? Teroris, penjahat agama, Hmm. tidak toleransi. Nah itu yang mereka yang mereka lakukan apa di situ? Mereka kan maunya teroris itu umat Islam, Pak, Bang Andre. Yang nggak arti dari teroris apa sih? Janganlah kita jadi orang bodoh. Coba arti dari teroris apa sih? Menteror. Apakah itu khusus untuk orang Islam? Ya, maunya mereka itu kalau pelakunya bukan orang Islam, bukan teroris, kejahatan. Ya gitu, makanya di sini lah yang gua nggak habis pikir. Makanya kenapa di sini gua menerima Islam. Dulu memang Ya. gua berpikir gimana-gimana. Ya. Siapa yang tidak toleransi? Hmm. Makanya dari hal-hal kejadian ini kita edukasi Bang ya. Ya, kita edukasi. Makanya Bukan berarti kita nggak tadi seperti video yang beredar itu. Bahwa Islam itu ya begini. Apalagi misalkan edukasinya dari mantan yang dulu menganut agama tersebut seperti Bang Andre. Tujuannya apa? Supaya ya tadi kalau kita ngobrol ada teroris, ada simbol-simbol agama Islam itu digunakan untuk ketika lagi sidang di pengadilan dan sebagainya itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tidak terjadi Islamfobia. Kan begitu ya, Bang Andre ya? betul, sangat Kalau betul. kalau yang sebelah
bilang kita agama kasih dan sebagainya. Lah kita bukan agama kasih lagi. Kita Islam rahmatan lil alamin. Agama untuk semua yang semua untuk alam gitu ya. Semua yang ada di bumi, semua yang ada di alam ini di semesta kan gitu ya Bang Andre. Begitu ya? Loh, ada kasus yang di Amerika persidangan. Ini viral loh. Kasus apa tuh Bang Andre? Yang anaknya dibunuh Mm-mm. sama orang negro tuh. Anaknya dibunuh. Mm-mm. Dan kebetulan anaknya ini orang Islam, bapak ibunya orang Islam. Tahu nggak akhirnya diapain? Dimaafin. Sama orang tuanya itu. Sama orang tuanya, orang Islam, dipeluk yang bunuh. Ayo. Oh iya beredar itu ya betul. Iya. Ayo, sekarang gimana? Sebenarnya umat Islam sebenarnya kayak begitu. Jadi gini, ibaratnya gini deh. Kalau gue ya sekarang ya, orang baik sama gue, ayo segala macam. Gue nggak akan kalau merasa tersinggung, lihat dulu tersinggungnya apa. Gue ngomongin apa? Gue ngejelekin lu? Enggak. Pada saat lu ngejelekin Islam, ya gue cecer lu. Saya cecer misalkan Udin misalkan begitu. Udin yang ngejelekin Islam, ya gue cecer Udin. Terus. Dalam rangka mencari kebenaran gitu ya. Iya. Kira-kira yang benar yang mana, Din? Lu bisa ngomong kayak begini yang mana, Din? Kayak gitu. Sampai dia benar-benar nggak bisa menjawab. Nah, saya tuh begitu. Saya kasih tauin, saya didik anak-anak semuanya, teman-teman Muslim semuanya, untuk supaya tidak terhasut oleh si Udin. Kan gitu. Terus ngejelekinnya di mana? Bentuk ngejelekinnya di mana? Nah, mereka sendiri kok yang membuat, yang menghasut, yang menjelekkan. Bahkan pada saat ada pembunuhan segala macam, dibilangnya penjahat lah, bukan apa. Ini sekarang kalau orang Islam teroris lah, jahat lah, inilah, itulah. Bingung gua. Karena sebenarnya Islam itu kan kita sebagai umat Islam, kita bertindak dan melakukan sesuatu itu atas perintah ajaran agama Islam. Bukan karena motivasi tertentu, saya pengen sedekah supaya cepat kaya. Enggak. Karena memang perintah kebaikan itu udah ada dalam Al-Quran, udah perintah dari Allah. Misalkan dia mau melakukan kebaikan terhadap orang, saya supaya enggak karma saya, misalkan ya di agama selain Islam ya, supaya saya dapat kebaikan juga, karma, misalkan apa ya, karmanya baik gitu kan. Nah kalau dalam Islam itu kan di surat Al-Isra ayat 7 itu in ahsantum li anfusikum wal ahsantum falaham. Barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Barang siapa yang berbuat jahat, ya akan kembali kepada dirinya sendiri. Kurang lebih begitu ya terjemahannya. Nanti sahabat cerdas bisa dicek. Artinya umat Islam itu melakukan segala sesuatu, ya umat Islam ya maksudnya, itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ditambah lagi dengan para ulama gitu ya. Adapun kalau yang melenceng, ya itu bukan Islam, umat Islamnya, umat Muslimnya kan begitu. Kalau umat Muslim bisa jadi salah, bisa jadi enggak. Tapi kalau ajaran Islamnya, insya Allah paling sempurna. Sebagaimana dalam Al-Quran, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah ya Islam di sisi Allah itu, kan gitu ya. Betul. Raditu billahi robba, wabil islamaidina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Nah gitu kan. Agama satu-satunya yang diridhoi Allah ya agama Islam, kan gitu. Itu Bang Andre. Ya. Nah, kembali ke topik yang kita bahas mengenai sales atau apa yang dilakukan oleh. Kita bukan berarti mendiskreditkan agama sebelah ya, tapi kita sedang membahas video yang sedang viral ini Bang Andre ya. Iya dong. Kan kita akan kembali itu dan kita membahas nanti orang kita itu. dibahas lagi sama mereka gitu. Ya, biar terserah mereka. Mereka harus menilai. Harusnya mereka harus memahami hal itu. Apakah tindakan orang itu, anak itu benar? Kan begitu. Di depan kalangan-kalangan umat-umat Islam. Ayo. Jadi maksudnya tuh, ayo dong. Kalau saja lu mau fair, ayo. Jangan lu cuma bisa lu mendiskreditkan Islam kayak gimana. Lu menuduh Islam kayak gimana? Mentang-mentang mayoritas. Apalagi kita mayoritas. Kecil. Kalau kita mau tidak toleransi, kecil.
Realitanya aja di sini di Indonesia kita mayoritas. Tapi kalau di dunia yang paling banyak siapa? Iya. Jangan Yang paling lupa banyak Kristen. Islam itu pernah memimpin sepertiga dunia, Bang Andre. Iya, maksudnya apapun itu kan. Tapi setidaknya apa? Coba lihat. Kita lihat fakta yang ada. Siapa yang menjelekkan? Siapa yang apa namanya yang merusak sendiri? Coba kita nggak ngapa-ngapain loh, kita diam tiba-tiba ada, itu ada juga video-video segala macam datang-datang ke rumah, bagi-bagiin ini segala macam. Saksi Yehova. Saksi Yehova salah ini itu. Tetap Islam lagi yang kena, Islam lagi yang kena. Ayo. Tentu kita juga di dalam agama Islam ada jamaah tablik ya. Mereka mengajak dari pintu ke pintu untuk ngajak sholat dan sebagainya. Tentu mereka juga ngajaknya ke umat Islam, bukan agama yang lain gitu ya Bang Andre ya. Ya. Ya sekarang menurut Bang Asep, kita lihat gini aja sih Bang Asep. Islam tidak pernah mengusik sebenarnya. Maaf, saya bukan membela siapa-siapa, saya nggak membela ini segala macam. Saya nggak membela Habib Rizik, saya nggak. Cuman saya ngelihat misalkan kasus Habib Rizik, misalkan ini, ya kan? Lah dia berdakwah untuk Islam, untuk umatnya. Kenapa yang lain sewot? Tersinggung gitu Contoh, ya. itu contoh, ya kan? Apa bedanya mereka misalkan apa namanya sekarang mereka melakukan di jalan-jalan kristenisasi bla 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 dengan begini penginjilan lah segala macam ini itu. Ayo, padahal Habib bicara di depan tablik akbar misalkan ngomong segala macam. Kalau gue tuh selalu coba mau menilai secara ini kok. Saya bukan pendukung siapapun enggak, cuman saya ngelihat loh, ini andai kata ada orang yang mau merusak Islam, habislah mereka, misalkan begitu. Ya iya kan, andai kata ada yang mau merusak Islam, kan misalkan kayak begitu. Bukan berarti habisin mereka, kan nggak begitu. Itu dilarang juga oleh agama, oleh Islam Nah, iya tidak kan, boleh. maksudnya kita kan melindungi, kita kan menjaga akidah kita, jangan diganggu. Selesai, jangan ganggu. Makanya saya juga pasang badan Bang sekarang. Saya nggak peduli sama hidup saya. Jangan ganggu. Pada saat ada yang mulai kayak gitu-gitu segala macam, saya mulai berkoar nih. Nggak suka datang ke sini. Saya nggak ngejelekin agama. Sebagai bentuk Bang Andre membela agama Islam gitu ya. Atau mempertahankan agama apa namanya untuk menjaga akidah saya juga, akidah Islam. Ya kan? Allah dibela, nggak perlu dibela. Allah tuh maha kuasa. Tapi saya membela akidah saya dan saya membela junjungan saya Nabi Muhammad SAW. Saya membela. Ibarat maaf, segitunya dibelanya loh. Loh iya, saya gue tanya bapak lu, gue katain bapak lu, gue katain segala macam, lu belain bapak lu nggak? Nah gue nganggap ini junjungan gue, jangan diusik. Lu nggak suka, udah diam, lu keep buat mulut lu, buat otak lu, buat hidup lu. Kalau saya begitu. Walau Allah sebenarnya nggak usah dibela, tapi kan bagaimana nanti hisab kita ya di hadapan Allah. Ketika agama dilecehkan, ketika agama dihinain, masa kita diem aja Bang Andre ya? Loh iya dong. Terus kita diem aja. Ya jangan diem aja. Lah, enak aja lu yang mau kayak begitu-begitu terus gua diem aja. Istilahnya kalau Bang Andre fisiknya dihina sih ya masih mending lah ya. Tapi kalau simbol agama ya nggak boleh. Nah, Andre, lu jelek lu. Iya, gue jelek. Lu blow on, ya udah gue blow on. Kalau saya blow on, jawab pertanyaan gue, jangan blow on. Makanya kalau bego jangan buktikan gitu ya. Saya kan begitu. Makanya mereka sakit hati sama saya. Makanya Kabar Baik Channel tuh sakit hati bukan main, sampai 6 video saya tuh berturut-turut, saya semua. Di reaction ya. Di reaction. Sama gini Bang, mau tanya Bang, mereka tuh sukanya nge-reaction tuh karena apa Bang? Satu mungkin karena tidak suka kesinggung. Misal ngaji cerdas sendiri nih, ngaji cerdas. Ngaji cerdas ini kan menghadirkan sudah ratusan mualaf ya.
kita hadirkan. Tapi selalu di reaction. Itu kenapa Bang? Apakah satu mereka tidak punya murtad? Bukan punya. Gimana Bang? Maksudnya gimana coba-coba? Bang Andre yang jelas. Gara-gara ngaji cerdas. Jadi gara-gara ngaji cerdas, memblow up hal ini, ya kan? Kayak mereka tuh kayak ngerasa ini sialan nih ngaji cerdas nih, brengsek nih, ini nih. Ya gara dia akhirnya banyak orang yang ini misalkan gitu kan. Akhirnya dia bikin sok tahu ngaji cerdas itu begini. Nggak cerdas apa-apa kan begitu-gitu. Gue nonton tuh, ya kan? Ya itu kebiasaannya mereka. Katanya ajaran kasih, tapi goblok-goblokin orang, tolol-tololin orang, Ada bodoh-bodohin itu Bang, orang. ada Bang. Hah? Ada sampai goblok-goblokin gitu ada. Loh, gua nggak pernah mau fitnah. Silakan lihat sendiri. Video saya aja. Inilah salah satu kegoblokannya Mualaf Prince. Ini salah satu kebodohannya ngaji cerdas. Begitu-begitu dia. Makanya mereka itu karena tolol, mereka nggak tahu. Goblok, dungu. Kalau gue bilang, lu semua pinter. Ya kan? Lu sebenarnya nggak goblok. Saya bilang gitu. Enggak, kalian nggak goblok. Cuman nggak pinter. Kalau saya gitu. Lu tuh nggak goblok. Kalau goblok, lu nggak bisa makan. Tangan lu nggak bisa megang apa. Nah, itu lu goblok. Pernah nggak ada yang dari salah satu mereka Bang Andre ajak diskusi gitu langsung live? Ada? Pernah tidak mau Kabar Baik Channel. Hmm. Terus Risans Channel. Terus dia malah ngajak dengan channelnya dia. Loh, saya nggak mau. Saya Alasannya mau ke kenapa? channel Alasannya gua. kenapa Bang? Apa? Nggak Alasannya tahu. mereka nggak mau kenapa? Jadi kita udah deal nih sama namanya Risans Channel. Nggak apa-apa deh, jangan diedit, biarin, biar dia tahu. Nggak bener bang. Ini kan saya yang ngomong. Ya. Saya bukan ngejelekin, tapi ini fakta. Risans Channel minta debat. Iya, minta debat. Oke, di channel saya ya. Pertama setuju. Saya udah iklanin segala macam. Gak taunya dia mau, tiba-tiba dia udah nunggu di channelnya dia. Loh, kan udah deal di channel gua. Gua udah nungguin udah sejam. Dia bisa ngomong, Andre ditungguin takut. Lah, kan gua udah ngomong sama Lurisan, gua begituin kan. Di channel gua. Moderatornya siapa terserah, tapi di channel gua. Lu bukan di channel saya begini-begini. Lah, lu nggak ngomong. Jadi dia menjebak supaya kesannya kayak saya nggak mau hadir. Gitu ya. Gak Kabar Baik Channel. Saya nggak mau berdebat karena situasi perdebatan itu begini-begini. Tapi dia bisa menjelekkan orang-orang segala macam. Nggak gentle dong kalau gitu. Ya, sekarang mana? Saya buka loh, mungkin Bang Asep lihat sendiri. Saya pernah pakai StreamYard, ayo Mualaf Print ngajak diskusi, ada loh. Ya kan? Pernah lihat nggak? Iya, ya. Tapi apa? Tidak ada yang masuk. Malah yang masuk Airband. Sudah open berarti ya Bang Andre. Yang masuk Airband lagi. Ini Airband apa tuh? Airband tuh apa tuh? Airband Channel. Orang non Muslim juga. Nah, pembahasannya kurios teos. Yang lain udah, iya Yesus Tuhan udah. Ya Yesus Tuhan udah ya. Gue mau bahas ini. Larinya ke kurios teos. Karena ilmunya cuma segitu. Jadi bingung guanya. Ini gue udah bilang, oke Yesus Tuhan buat lu, selesai. Dah clear. Gue cuma tanya pertanyaan yang ini. Endingnya larinya ke kurios teos lagi. Bingung gue. Karena apa ya, ilmunya cuma segitu, dikasihnya cuma segitu. Karena mereka sebenarnya cuma doktrin, nggak peduli sama sesuatu hal yang benar-benar terjadi, nggak peduli. Oke, Bang Andre, ini waktu cuma 10 menit lagi. Kita cukupkan, cuman waktu 10 menit ini kita gunakan untuk pertama kesimpulan, kedua nanti kita mau tanya-tanya nih kegiatan Bang Andre yang sekarang nih ya, tentang kafenya, tentang dakwah channel yang baru dan sebagainya. Oke, saya mau menyimpulkan sedikit aja Bang Andre bahwa kalau melihat dari video yang beredar ya, yang nanti kita putarkan,
Itu sebenarnya dari Bang Andre sendiri sebagai mantan yang agama tersebut, sebenarnya itu aktivitas yang kurang baik ya di agama mereka tersebut ya, karena tidak menarik simpati, karena kontraproduktif dengan agama mereka, karena agama mereka adalah agama kasih kan begitu ya. Iya, Dan kalau misalkan Bang Andre, nauzubillah ya, misalkan masih agamanya masih agama terdahulu, mungkin Bang Ade juga malu begitu ya. Begitu ya jelas malu, kesimpulannya. jelas Ya malu, malu. jelas malu, sangat Oke. malu. Oke lah, mudah-mudahan dengan pembahasan yang tadi Bang Ade banyak manfaat nih yang kita ambil, bahkan sahabat ngaji cerdas dan sahabat-sahabat pemirsa Mualaf Friends bisa mengambil nih pelajarannya dari yang kita diskusikan dari Bang Andre, bahwa ya kita tetap fokus dengan agama kita, belajar, tetap upgrade, karena sepandai-pandainya kita, sepintar-pintarnya kita, kita terus harus dituntut untuk belajar. Kan begitu Bang Andre ya? Betul, Insya Allah betul. kita harus selalu mencari guru dan belajar. Apalagi seperti Bang Andre yang Masya Allah ya, selalu terdepan dalam membela agama Islam, Ya Allah. khususnya di YouTube nih. Beliau sudah turun ring kemana-mana nih, di ring debat dan sebagainya. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya Bang Andre. Kalau saya kemarin dengar-dengar dari Bang Andre itu kan buat channel baru lah, apalah. Coba nanti siapa tahu sahabat ngaji cerdas pengen support dengan mendukung ramai-ramai mensubscribe. Bagi Iya. saya pribadi, kalau itu kebaikan harus didukung, kan gitu ya. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan dalam kebaikan, insya Allah pahalanya sama, kan begitu. Kayak orang Ya. misalkan menunjukkan di mana tempat prostitusi, tuh di situ, dia ngomong tuh di situ aja itu, sama dia berzinanya, kan begitu. Nah, Ya. apalagi nih kebaikan, tuh kebaikan di situ. Nah, mudah-mudahan dengan saya menunjukkan ini ada channel yang insya Allah mungkin Bang Andre akan kembangkan lagi, ini menjadi hal kebaikan pula yang didapatkan untuk saya dan sahabat ngaji cerdas. Mangga Bang Andre, waktu yang 8 menit atau 7 menit ini bisa dipergunakan untuk Bang Andre. Silakan Bang Andre. Jadi itu ada channel baru namanya Rumah Hidayah Channel Official. Ya. Rumah Hidayah apa apa? Eh, Rumah Hijrah Hidayah bukan? Rumah Hidayah apa? Rumah apa? Sebentar. Apa pakai channel nggak? Lihat dulu dong. Hah? Rumah Hidayah Official. Ah, Kenapa saya bikin apa namanya channel itu? Oh, Rumah Hidayah Official MP. mm-mm, Rumah Hidayah Official MP. Kenapa saya bikin channel itu? Jadi saya mau mengkhususkan itu untuk orang-orang yang yang dapat mendapatkan hidayah atau hijrah segala macam. Jadi di Mualaf Prince ini ibarat gimana ya bro? Yang keras-keras ya, yang debat-debatnya di Mualaf Prince nih, gitu. Nah, yang di sini jadi saya mau memilah gitu loh, Bang. Siapa Ya, namanya? ya. Bang Asep. Konsep. Jadi saya nggak mau jadiin satu. Wah, ini udah keras Hmm, banget terus tiba-tiba ngomong yang hmm, tentang gaya gitu kayaknya kurang kurang ini gitu loh hmm, saya ngelihat jadi saya mau bikin dua itu bukan berarti mau ada dua ini yang satu ini saya juga bantuin temen hmm. untuk supaya dia punya apa ya punya ya Kegiatan kayak lah ya. saya Hmm, kegiatan supaya dia bisa ini naik segala macam tapi tetap di bawah naungan ya. saya akan muncul terus gitu loh nah gitu nanti rencana mau minta bantuan sama Bang Asep juga nih supaya Hmm. bisa jadi Siap, bukan insya Allah. bukan bukan apa namanya bukan jadi tetap tentang hidayah hidayah jadi Hmm, nggak hanya mualaf hmm. orang Islam yang mau hijrah gitu makanya di situ kita ada namanya mana catatannya bro ngopi ngobrol perkara iman ngeteh Oh, ngebahas tentang programnya hidayah ya, programnya ya. ya terus open BO apa Apa tuh? loh jangan jelek dulu Oh, obrolan gimana penuh gimana? Harus barokah dijelaskan dong. iya makanya open BO obrolan penuh barokah jadi kita apa namanya Open B. kita ngomong Oh, berat. Ya. jadi kita ngomongin tentang keberkahan apa yang kita dapat Oh, gitu mhm. loh. Sebenarnya Masya kayak gitu Allah. kayak bersyukur ya kan. Hmm. Nah, terus apa kalau apa micet apa? Hah? Catatannya mana itu? Hmm. Ya pokoknya Jadi banyak program yang akan di launching lah ya. bertato bersama kita tobat gitu-gitu. Nah, Oh, di situ jadi ada tema-temanya segala macam itu kita buat seperti itu gitu loh, Bang. iya. Alhamdulillah ini
bertepatan mau maghrib juga nih Bang Andre. Insya Allah kita dukung nih, kita dukung Bang Andre channel yang barunya ya. Insya Allah nanti kita akan tampilkan di channel Ngaji Cerdas. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan Bang Andre dan tim ya, menjadi amal jariah insya Allah. Kita insya Allah siap support dan mendoakan supaya channel Bang Andre juga berkembang lagi nih, Mualaf Friends dan Rumah Hidayah MP official apa itu nanti saya lupa. Rumah Hidayah Official MP. Oh ya ya ya. Dan satu lagi nih, sahabat ngaji cerdas. Kalau ada sahabat ngaji cerdas yang tinggal area Jakarta Timur, Bekasi, silakan mampir di kafenya Bang Andre ini. Diramaikan Jatiwaringin. kafenya ya. Amin. Bisa jadi tempat nongkrong orang-orang hijrah juga bisa. Ngobrol-ngobrol diskusi Bang Andre bisa ya 24 jam nonstop ya. Ketemu saya pasti. Ya. Begitu Bang Andre ya. Insya Allah kita mungkin bisa lanjut kapan waktu lagi ya, bisa nyambung lagi atau saya silaturahim ke Bang Andre. Kita ngobrol Harus langsung dong. karena Tidak, kita harus. sudah lama tidak jumpa ini. Mudah-mudahan ini bukan kali terakhirnya kita ngobrol-ngobrol via Zoom Bang Andre ya. Iya. Kita sama-sama belajar. Salam saya untuk penontonnya MP Channel nih. Mudah-mudahan ada yang ini apa namanya sudah familiar karena saya baru hadir sekarang-sekarang di Ngaji Cerdas. Walaupun sudah dari 6 tahun yang lalu saya hadir di Ngaji Cerdas. Jadi di belakang layar sekarang gantian. Di belakang layar sekarang di belakang layar juga ya, di depan layar. Dulu anonimus, sekarang Sekarang Barakallahu fikum Bang Andre, Masya Allah. Salam untuk tim di MP Cafe. Mudah-mudahan kita nanti ketemu kembali tentu dalam kebaikan ya Bang Andre. Amin. Amin. Saya mohon maaf kepada sahabat ngaji cerdas atau pemirsa Mualaf Channel kalau ada kurang-kurangnya. Kebenaran adanya pada Allah, kekurangan ada saya berdua kepada Bang Andre. Begitu ya. Amin. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Oke. Alhamdulillah.